البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 25, kata pengantar dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala terhadap kitab Aqidah Qayrawaniyah. Qal wa ammal ladzina btulu bi ilmil kalam. Adapun orang yang terkena musibah dengan ilmu kalam, fa innahum yaqulun, maka sesungguhnya mereka mengatakan, inna uluwallahi azza wa jalla uluwu qadrin wa qahr. Sesungguhnya ketinggian Allah azza wa jalla adalah ketinggian kadar dan dominasi, yaitu bukan tinggi zatnya tapi apa? Tetapi kadarnya, sifatnya tinggi. Kata mereka ini bagaikan istilah apa itu? Az-zahab fauqal fiddah. Emas itu di atas perak, bukan maksudnya betul-betul zatnya di atas tapi kualitinya. Jadi kata mereka kualiti Allah memang lebih tinggi daripada makhluk, tapi bukan betul-betul Allah Ta'ala di atas makhluk secara zatnya, kata mereka begitu. Wa qahr, demikian pula dominasi, yaitu Allah memang mengalahkan segalanya, menundukkan segalanya. Wa ahlu sunnah wal jamaah, sementara ahlu sunnah wal jamaah yaqulun, mereka mengatakan inna uluwallahi azza wa jalla uluwu qadrin wa qahrin wa zat. Sesungguhnya ketinggian Allah azza wa jalla itu ada tiga. Ketinggian kadar, memang sifatnya adalah sempurna, lebih tinggi kualiti dari yang lain. Wa qahr, yaitu apa? Dominasi, memang dia mengalahkan segalanya, menundukkan segalanya. Wa zat, memang zatnya tinggi di atas sana. Makanya yang menunjukkan tentang nilai sholat adalah apa? Ini ada apa? Bising lah, buat kacau lah. Duduklah, tenang, tulis. Sampai mana tadi? Yaitu tentang masalah sholat, malaikat Jibril diturunkan untuk masalah yang selain sholat, malaikat Jibril diturunkan membawa berbagai syariat. Tapi untuk sholat, nabinya yang dibawa ke atas menghadap Allah Ta'ala, naik sampai ke atas langit yang ketujuh, melampaui semua nabi dan rasul. Sampai apa? Tatkala beliau sudah sampai di atas langit ketujuh, beliau mendengar soriful aklam, yaitu suara pen yang sedang bergerak, yang bergesekan dengan lembaran-lembaran pen-pen takdir itu, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dalam sahih beliau. Terus naik terus di atas lagi sampailah di hijab yang membatasi antara beliau dengan Allah Ta'ala. Jadi memang betul-betul zat Allah tinggi, jauh di atas sana. Demikian pula tatkala Nabi bercerita terkait dengan ruh orang yang mati. Kalau orangnya mukmin, maka dia akan dibawa naik naik menghadap Allah Ta'ala ke langit oleh malaikat yang membawa ruh itu. Sampai ke langit pertama ditanyakan ini dan itu, kemudian dibukakan pintu, naik lagi sampai ke kedua, ketiga, keempat. Ini ketinggian apa? Jelas ketinggian zat. Kemudian Rasulullah mengatakan hatta idza balaghu ila sama'in fiha Allah, sehingga apabila mereka mencapai di langit yang di atasnya itu ada Allah, kemudian Allah Ta'ala menanyakan ini dan itu. Menanyakan bukan karena tidak tahu, tetapi apa? Meminta laporan dari para malaikat. Dan Allah mengatakan irji'u abdi, pulangkan hambaku itu, yaitu apa? Ke bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami menciptakan mereka, dan ke bumi kami mengembalikan mereka, dan dari bumi kami akan bangkitkan mereka pada kali yang lain. Maka roh itu diturunkan sampai ke pekuburan dia, menunjukkan betul-betul Allah tinggi di atas sana. Adapun untuk roh orang yang jahat, tatkala sampai ke langit dunia tidak dibukakan pintunya, langsung dikembalikan lagi, dijatuhkan. Ini ketinggian apa? Jelas ketinggian zat, betul-betul zat Allah tinggi di atas sana. Bukan sekedar ketinggian sifat atau ketinggian dominasi, tapi memang ketinggian zatnya Allah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan di sini
Wa qad jaa'a an ba'dil mutakallimina wa ghairihim, telah datang dari sebagian ahli kalam dan yang selain mereka, ibaratun tadullu ala anna salamata wan najah, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwasanya keselamatan dan penjagaan itu innama hiya fi aqidatil ajaiz, hanya ada pada akidah wanita-wanita tua, al-mutabiqati lil fitrah, yang sesuai dengan fitrah. Wanita tua mana? Bukan zaman sekarang, tapi di zaman dulu, di zaman para salaf dan yang setelah mereka. Yang para wanita tua, mereka tidak melakukan tahqiq, tidak meneliti sedalam-dalamnya, tapi mengikuti apa yang di dalam Al-Quran wa Sunnah dengan ajaran yang diwariskan oleh para salaf. Itulah yang dimaksudkan. Seperti kata Imam Al-Juwaini dan lain-lain. Aku mati di atas akidah wanita Naisabur, yang mana akidah mereka masih bersih, tidak dicampuri, tidak dikotori oleh ilmu kalam. Kalau orang zaman sekarang susah, karena apa? Sudah banyak dikotori oleh ilmu kalam, diajari dengan ajaran yang menyesatkan. Waqad naqala syarihu Tahawiyah an Abil Ma'ali Al-Juwaini, pensyarah Tahawiyah yaitu Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, menukilkan dari Abul Ma'ali Al-Juwaini, Juwaini Shaghir. Kalau Juwainil Kabir, bapak dia sudah mengingatkan dia wajib taubat dari ilmu kalam. Tapi dia waktu itu belum taubat. Nah, menjelang wafatnya baru dia bertaubat dan mengakui benarnya nasihat bapaknya untuk jangan belajar ilmu kalam. Kalaman dzamma fihi ilma kalam. Ucapan yang di situ beliau mencela ilmu kalam. Ya, setelah beliau bertaubat, beliau menulis beberapa kitab yang mencela ilmu kalam. Wa qala fihi 'inda mautih. Tatkala beliau wafat, beliau berbicara tentang ilmu kalam. Wa ha anadza amutu ala aqidati ummi. Ini saya sekarang mati di atas akidah ibu saya, yang tidak susah-susah di dalam beragama, ikut dalil selesai, tidak perlu tahqiq yang memeningkan. Au qal ala aqidati ajaizi Naisabur, atau dia mengatakan saya mati di atas akidah wanita tua Naisabur. Wa fi tarjumatir Razi, Abu Abdillah Ar-Razi, wa huwa min kibaril mutakallimin, dan beliau termasuk pembesar ahli kalam. Fi Lisanil Mizan, Lisanil Mizan punya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa kana ma'a tabahurihi fil usul, bersamaan dengan luasnya ilmu beliau dalam masalah usul, yaqul, beliau mengatakan manil tazama dinal ajaiz fahuwal faiz. Barang siapa setia dengan ajaran agama para wanita tua, maka dia itulah yang berjaya. Bukan wanita tua sekarang, tapi di zaman itu yang masih mengikuti ajaran para salaf. Baik. Wa qala Abu Muhammad Al-Juwaini walidu Imamil Haramain. Ini Al-Juwainil Kabir sekarang. Fi nasihatihi li masyayikh, di dalam nasihat beliau kepada guru-guru beliau. Ya, setelah beliau tahu kebenaran, beliau nyurati para masyayikhnya. Tidak dianggap ini junior menasihati senior tak layak. Bukan begitu. Agama ini nasihat. Yang penting apa? Mana yang sesuai dengan dalil wajib diterima dari siapapun dia. Minal Asy'ariyah, dari guru-guru beliau Asy'ariyah. Famin Faman takunur ra'iyah a'lama billahi minhu, barang siapa yang mana dia adalah ra'iyah. Ra'iyah adalah pemimpin yang mana dia itu lebih mengenal tentang Allah daripada orang tersebut. Likaunihi la ya'rifu wijhata ma'budih, karena dia tidak tahu di manakah sesembahan dia. Fa innahu la yazalu mudlimal qalb, maka dia itu jantungnya atau hatinya senantiasa gelap. La yastaniru bi anwaril ma'rifati wal iman, dia tidak tersinari dengan cahaya-cahaya makrifat dan keimanan. Wa alam, ini ra'iyah atau ra'iyah. Seandainya barang siapa rakyat, dohirnya adalah ra'iyah, tapi kenapa ada alif? Rakyat itu ternyata lebih tahu tentang Allah daripada orang itu, walaupun dia adalah pemimpin umat misalkan.
Kenapa rakyat justru lebih tahu dari dia? Karena dia tidak tahu ke arah mana sesembahannya. Padahal rakyat jelata saja tahu. Rakyat jelata yang ikut fitrah. Maka berarti hatinya itu masih terus gelap. Tidak disinari dengan cahaya makrifat dan iman. Walaupun mengklaim sudah mencapai makrifat dan hakikat. Wa rawa Ibnu Sa'ad fit Tabaqat bi isnadin sahih. Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dengan sanad yang sahih, Ibnu Sa'ad jarah wa ta'dilnya itu diterima karena mu'tadil, kecuali kalau ternyata ya tidak ada yang maksum, ternyata diselisihi oleh para a'immah yang lain yang hujahnya lebih kuat. Tapi secara umum kalau ada jarah wa ta'dil dari Ibnu Sa'ad ini diterima. Thayyib. Ala syarti Muslim an Ja'far bin Burqan qal ja'a rajulun ila Umar bin Abdul Aziz. Ada seorang lelaki datang kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, min kibari tabi'in Umar bin Abdul Aziz. Fasa'alahu an syai'in minal ahwa. Orang ini bertanya kepada Amirul Mukminin tentang suatu perkara dari hawa nafsu. Faqal, maka Amirul Mukminin mengatakan, ilzam dinas sobi fil kuttabi wal a'rabi. Setialah engkau dengan agama anak kecil yang masih ada di kutab, yaitu apa? Masih belajar di sekolah-sekolah yang kecil. Bukan sekolah ya, kutab, yaitu madrasah juru tulis itu. Belajar kepada orang-orang yang pandai dalam masalah cara membaca, cara menulis. Ini akidahnya sederhana, belum belajar ilmu kalam. Di zaman itu, di zaman Umar bin Abdul Aziz, bukan di zaman sekarang. Sejak kecil diajari ilmu kalam, tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Wal a'rabi, agama orang-orang Badui. Badui zaman dulu, kalau sekarang Badui Yaman itu mereka apa? Pakai hilaks, pakai hilak, nanti di atasnya ada apa? Ada parabola, antena parabol besar. Nah, itu Badui zaman sekarang, advance. Sambil menggiring ribuan kambing pergi ke cari rumput-rumput dan sebagainya. Tapi jelas ini maksudnya Badui di zaman Umar bin Abdul Aziz. Agamanya masih lurus, masih bersih. Baik. Kalau sekarang ya namanya sudah advance kan, sudah ada antena parabol, sudah kacau. Tapi jangan sampai orang yang lihat kalau ada anak Badui perempuan jangan coba diganggu. Kalau diganggu, karena terkadang ada itu penggembala perempuan dan penggembala laki-laki akhirnya berzina. Nanti akan dipanggil, orang tuanya juga dipanggil. Disyaratkan wajib menikah. Tapi maharnya 2 kali lipat sebagai ganti. Kalau tak mau nanti ditembak. Mereka senjatanya besar-besar. Tapi dibiarkan anak perempuannya menggembala kambing di mana-mana, entah nanti jumpa siapa. Yang penting nanti tanggung jawab. Maharnya 2 kali lipat. Mahar di Yaman mahal sangat. Tentunya bukan mereka yang menjadi tolak ukur kebenaran, tapi akidah Badui di zaman siapa? Zaman salaf, bukan zaman sekarang. Baik. Walhu amma siwa dzalik, dan lalaikan dirimu dari perkara yang selain itu. Walhu. Baik, yaitu lalaikan, jangan menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Wa azahu ilahin Nawawi fi tahdhibil asma'i wal lughat. Imam Nawawi menisbatkan ini kepadanya, kepada Ja'far bin Burqan dalam kitab Tahdhibul Asma'. Thayyib, al-faidatur rabi'ah, faidah yang keempat, al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Ini hampir sama dengan ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Wal qawlu fi ba'di sifat kal qawli fi ba'dil akhar. Pembicaraan tentang sebagian sifat itu seperti pembicaraan pada sifat-sifat yang lain. Iya, semuanya datang dari sisi Allah, wajib diimani tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ahlus sunnati wa jamaah yusbituna kullama azbatahu Allahu li nafsih. Ahlus sunnah wa jamaah menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Wa azbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah, minal asma'i was sifat, berupa nama-nama dan sifat-sifat, ala wajhin yaliqu bikamalihi wa jalalih, dalam bentuk yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Tayyib, kalau berita dari Allah dan Rasulnya tentang hari kiamat saja kita percaya, tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj saja kita percaya, itu maka bagaimana berita tentang asma wa sifat, kenapa masih perlu ditakwil ini, ditakwil itu? Berita tentang surga dan neraka saja kita wajib percaya. Berita bahwasanya di surga itu ada buah ini, buah itu, dan kita meyakini buah di surga tidak seperti di dunia. Maka
Demikian pula mestinya kita memahami nama dan sifat Allah, yaitu seperti yang diceritakan oleh Allah dan Rasul-Nya tanpa diserupakan dengan sifat-sifat makhluk. Min ghairi takyifin au tamthil, tanpa kita menggambarkan bagaimana cara ini dan itu, dan tanpa kita menyerupakan dengan yang ada pada makhluk. Wa min ghairi ta'tilin au ta'wil, dan juga tanpa mengosongkan atau memesongkannya, tanpa menyelewengkannya. Karena berita dari Allah dan Rasul-Nya itu pasti benar dan fasih, tidak perlu kita meragukannya lagi. Wa yaquluna liman asbata dzat, dan ahlu sunnah berkata kepada orang atau pihak yang menetapkan adanya zat untuk Allah, wa nafas sifat, namun meniadakan sifat-sifat. Wahumul jahmiyah wal mu'tazilah, mereka adalah jahmiyah dan mu'tazilah. Apa kata ahlu sunnah? Innal kalama fis sifat far'un anil kalami fi dzat. Sesungguhnya pembicaraan tentang sifat-sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Baik. Sebagaimana Allah punya zat, Allah juga punya sifat. Sebagaimana zatnya Allah tidak sama dengan makhluk, sifat Allah juga tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Fakama annana nusbitu lillahi dzatan la tushbihu zawatil makhluqat. Baik. Maka sebagaimana kita menetapkan Allah itu memiliki zat namun tidak menyerupai zat-zat para makhluk, fayajibu an nusbita kullama sabata fil kitabi wa sunnah minas sifat, maka wajib pula untuk kita menetapkan semua yang pasti di dalam Al-Quran dan As-Sunnah berupa apa? Sifat-sifat. Duna ayyakuna fiha musyabahatun lil makhluqat, tanpa adanya penyerupaan dalam sifat-sifat tadi dengan yang ada pada makhluk. Sebagaimana kita semua bersepakat, bahkan ahlul bid'ah itu mengakui juga zat Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Kita katakan demikian pula sifat Allah tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk. Sudah selesai. Kemudian kata beliau di sini, wa yaquluna liman asbata ba'da sifat wa awwala ba'daha. Ahlu sunnah wa jamaah mengatakan, lihat nih, mana lamnya? Ini lamnya tinggi. Enggak, kasih lam yang tinggi. Kepada pihak yang menetapkan sebagian sifat namun menakwil sifat-sifat yang lain. Wahumul asy'ariyah, dan mereka adalah asy'ariyah, maturidiyah dan kullabiyah. Al-qaulu fi ba'di sifat kal qauli fi ba'dil akhar. Pembicaraan tentang sebagian sifat itu seperti pembicaraan di sebagian sifat yang lain. Yaitu apa? Kita tanya kepada orang-orang Asy'ariyah, kenapa Anda tidak seperti Mu'tazilah mengingkari semua sifat sekali? Oh, kami menetapkan 7 sifat karena 7 sifat ini wajib ada pada Allah, yaitu apa? Sama, basar, kalam. Juga yang berikutnya yaitu apa? Qudrah, iradah, dan seterusnya itu hayah. Kita katakan, tapi mereka bilang itu sama dengan yang ada pada makhluk. Asy'ariyah mengatakan, kita tetapkan itu tanpa menyerupakannya dengan yang ada pada makhluk. Maka Ahlussunnah mengatakan, demikian pula sifat-sifat yang lain. Sifatul wajh, sifatul rahmah, sifatul yad. Demikian pula apa? Sifat, yaitu ar-rijl. Dan berbagai sifat yang lain banyak sekali. Sifat ridha, sifat ghadab, sifat haya, dan seterusnya. Kita tetapkan sebagaimana yang Allah ceritakan dan diceritakan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita menyerupakan dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Jadi agama ini sederhana. Sebagaimana yang itu tidak sama dengan yang makhluk, sifat yang ini juga tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Selesai. Apa susahnya? Baik. Karena apa? Sebagaimana Allah beritanya benar dalam 7 sifat, mestinya beritanya juga benar dalam sifat yang lain. Karena semuanya datang dari sumber yang sama, dari punca yang sama. Mungkin dari Al-Quran, mungkin dari sunnah yang sahihah. Kata beliau, fa'innama asbatta minas sifat, karena sesuatu yang engkau tetapkan dari sifat-sifat itu, mungkin 7 atau mungkin 8. Kalau menurut apa itu Maturidiyah ada 8. Kalau Asy'ariyah bilang 7. Ala wajhin yaliqu billahi azza wajal, sesuai dengan, yaitu dengan pola yang sesuai dengan yang ada pada Allah azza wajal. Yalzamuka isbatul baqi, maka yang seperti ini mewajibkan Anda untuk menetapkan sifat-sifat yang lain.
ala hadzal wajhil laiqi billah, dengan pola yang sesuai untuk Allah. Makanya sebagaimana sama basar kalam yang ada pada Allah tidak sama dengan yang ada pada makhluk, demikian pula sifat sifat apa, misalkan al-haya atau sifat ghadab, sifat ridha dan lain-lain. Kita tetapkan itu sesuai dengan keagungan Allah, karena Allah telah menceritakan itu semua. Sebagaimana Allah menceritakan sifat yang 7, dia juga menceritakan sifat-sifat yang lain. Wangdzur tawdiha hadainil aslain. Perhatikan atau lihatlah penjelasan tentang dua prinsip ini fi kitab Tadmuriyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, al-faidatul khamisah, faedah yang kelima. As-salaf laisu muawwilatan wala mufawwidah. Para salaf mereka bukanlah kelompok yang menakwil-nakwil, yang memesongkan lafaz dari zahirnya, dan bukan pula kelompok yang menyerahkan makna kepada Allah Ta'ala. Baik. Yang diserahkan apanya? Kaifiyah dan hakikat. Adapun maknanya dipahami sesuai dengan bahasa Arab, karena Quran dan Sunnah datang dengan bahasa Arab yang fasih, yang jelas. Minal ma'lumi anna salafa hadhil ummah, termasuk perkara yang telah diketahui bahwasanya pendahulu umat ini minas sahabati wa tabi'ihim bi ihsan, dan dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yusbituna lillahi ma asbatahu li nafsih. Mereka menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Ya, tugas kita adalah mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan menjadi hakim terhadap Allah dan Rasulnya. Wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, minal asma'i was sifat, yang berupa nama-nama dan sifat-sifat. Ala wajhin yaliqu bi kamalihi wa jalalih, dalam bentuk yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah, tidak seperti yang ada pada makhluk. Fala yushabbihuna wa la yu'attilun, maka para pendahulu umat ini mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, namun juga tidak mengosongkan Allah dari nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan. Wala yukayyifun, dan juga mereka tidak memberikan penggambaran, oh tangan Allah seperti ini atau wajah Allah seperti itu. Tidak demikian. Bi khilafi tariqatil khalaf, ini berbeza dengan tariqah generasi belakangan yang datang setelah tahun 300-an itu, 300 Hijriah. Allati hiya at-ta'wilu li sifatillahi azza wajal, yang mana metode mereka adalah menakwilkan sifat-sifat Allah azza wajal. Wa sarfuha ila ma'anin batilah, dan memalingkannya, menghalakannya, mengarahkannya kepada makna-makna yang batilah. Wa bi khilafi tariqatil mufawwidah, dari sisi yang lain metode pendahulu kita berbeza atau menyelisihi metode dari para mufawwidah yang menyerahkan makna kepada Allah. Allati za'amal muawwilatu anha tariqatus salaf, yang mana kelompok muawwilah menyangka itu adalah tariqah salaf. Kelompok ahli takwil seperti Asy'ariyah menyangka bahwasanya metode para salaf adalah menyerahkan makna pada Allah. Sekedar mengatakan Allah memang punya sama basar kalam, tapi apa makna sama tak tahu, terserah Allah. Apa makna basar entah, apa makna haya entah. Serahkan maknanya pada Allah. Disangka seperti itu. Yang betul salaf tidak demikian. Salaf memahami maknanya sesuai dengan bahasa Arab. Karena Allah sedang memperkenalkan dirinya. Bagaimana setelah Allah memperkenalkan diri dengan bahasa Arab, tetap saja kita mengatakan entahlah apa itu Allah, seperti Allah itu apa, kita tidak tahu. Padahal Allah telah memperkenalkan diri dengan sekian nama dan sekian sifat. Baik, yang betul apa berarti? Wajib mengetahui itu dengan bahasa Arab, makna-maknanya. Alat wallati yaquluna fiha an sifatillahi azza wajal, yang mana mereka mengatakan di dalam masalah metode tadi tentang sifat-sifat Allah azza wajal, Allahu a'lamu bimuradihi biha, Allah lebih tahu tentang apa yang Allah inginkan dengan itu. Memang jelas Allah lebih tahu, tapi apakah kita tidak tahu? Jelas kita tahu. Allah mengajari kita bahwasanya Allah itu punya hayah, yaitu apa? Punya kehidupan. Baik. Allah Ta'ala mengajarkan dia adalah apa?
ilahun hak, sesembahan yang benar. Daras-daras yang baik. Ini ada apa ini? Daras yang baik, dengarkan yang baik-baik, menulis ke apa. Baik. Dan seterusnya. Demikian pula tatkala Allah memperkenalkan dirinya, dia adalah Ghafurun Dzu Rahmah, yang Maha Pengampun, lagi Maha memiliki kasih sayang. Maka berarti kita wajib untuk memahami itu. Bahwasanya memang Allah Maha Pengampun, menghapus dosa-dosa, mengganti dosa dengan kebaikan, dan seterusnya. Memiliki kasih sayang, wajib dipahami maknanya. Baik. Karena Allah sedang memperkenalkan diri. Baik, bagaimana setelah dia memperkenalkan diri dengan bahasa Arab yang jelas, tahu-tahu orang yang belajar bahasa Arab tetap saja mengatakan saya tak tahu Allah. Ini nggak ada gunanya kalau seperti itu. Kemudian dikatakan di sini waqad awdaha aqidatas salafi fi sifat al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah telah menerangkan akidah salaf dalam masalah sifat-sifat fi kalamihil masyhur, di dalam ucapan beliau yang terkenal. Lamma su'ila an kaifiyatil istiwa, tatkala beliau ditanya tentang bagaimana cara istiwa, bagaimana cara Allah beristiwa di atas arsy-Nya itu. Faqal al-istiwa'u ma'lum. Beliau mengatakan istiwa telah diketahui, yaitu secara bahasa Arab makna istawa adalah ala wartafa wastaqor, tinggi, meninggi, menetap. Nah, itulah makna istawa. Wal kaifu majhul. Tata caranya tidak diketahui karena Allah tidak menceritakan pada kita, dan Allah tidak wajib menceritakan cara dia istiwa itu seperti apa, tidak wajib menceritakan itu pada kita. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib. Kenapa? Karena kita mengaku sebagai orang beriman, wajib menerima berita dari Allah, mempercayainya, meyakininya, bukan malah meragukannya. Kalau Allah kita ragukan, siapa yang lebih jujur dari Allah? Pemimpin partai aja banyak orang masih percaya. Gimana? Allah Ta'ala tidak dipercaya, Rasul tidak dipercaya, lalu siapa lagi yang akan dipercaya? Allah Ta'ala sampai apa? Mengabadikan kalamnya dalam Al-Quran. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan ucapan mana lagi setelah Allah dan ayat-ayatnya mereka itu mau beriman? Menunjukkan wajib diimani, berita dari Allah wajib dipercayai. Wassu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang itu, tentang tata caranya, itu bid'ah. Adapun menanyakan makna, memang kita wajib belajar. Kita wajib tahu apa makna sholat, makna zakat, makna haji. Demikian pula apa makna malaikat, makna rasul, apa makna sama, basar, kalam. Kita wajib tahu agar kita kenal Allah dan kenal agama ini. Fahum la yufawwiduna fil makna. Maka para pendahulu umat ini tidak menyerahkan makna kepada Allah. Maknanya jelas, Allah telah memperkenalkan dirinya. Wa inna ma yufawwiduna fil kaifiyah. Hanya saja pendahulu umat ini menyerahkan kepada Allah tentang kaifiyah. Kaifiyah ya kedua boleh ditasydid, boleh ditakhfif. Tentang tata caranya. Wa man za'ama anna tariqatas salaf minas sahabati wa man tabi'ahum tafwid fi ma'ani sifat. Maka dan barang siapa menyatakan bahwasanya metode salaf dari kalangan para sahabat dan yang mengikuti mereka adalah menyerahkan makna-makna sifat, seperti tuduhan, seperti persangkaan siapa? Hasan al-Banna dan lain-lain. Faqad waqa'a fi mahadhira salasah. Maka sungguh dia telah terjatuh di dalam 3 perkara yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Kenapa? Ini akan merusak akidah. Wahia jahluhu bimadhabis salaf. Berarti orang ini tidak tahu madhab salaf yang sebenarnya. Menyangka salaf hanya menetapkan istilah tanpa memahami maknanya. Wa tajhiluhu lahum, menuduh para salaf itu bodoh. Salaf hanya menetapkan lafaz dan tidak tahu apa maknanya. Ini menuduh salaf bodoh. Naudzubillah, salaf paham bahasa Arab. Baik, tatkala dikatakan Allah tinggi di atas langit, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab menunjuk ke atas, bahwasanya yang terpenting adalah pandangan zat yang di sana, menunjukkan tahu apa maknanya, yaitu memang Allah zatnya di atas sana, bukan di mana-mana. Kalau di mana-mana nih saya Umar bolehlah tunjuk ke Allah di pocket, oh dekat saja kan. Kenapa harus tunjuk ke atas langit sana? Wal kadzibu alaihim, dan yang ketiga adalah berdusta atas nama salaf, menyatakan salaf ini tidak paham maknanya dan salaf menyuruh untuk tidak perlu paham makna. Ini dusta. Salaf menyuruh untuk kita belajar baik-baik dan kenal Allah. Amma jahluhu bi madhabis salaf, adapun ketidaktahuan orang ini dengan madhab salaf, dari mana kita memahami itu? Falikaunihi la ya'lamu mahum alaih.
maka itu disebabkan karena orang ini dia tak tahu bagaimana keadaan salaf yang sebenarnya, menyangka salaf hanya sibuk masalah sanad dan rawi, menetapkan lafaz dan tak tahu isinya apa. Menyangka seperti itu. Wa huwallazi bayyanahul Imamu Malikun fi kalamihil mutaqaddim. Dan inilah yang diterangkan oleh Al-Imam Malik dalam kalam beliau yang terdahulu. Imam Malik termasuk dari ulama salaf. Thayyib, karena apa? Beliau adalah min kibaril atba'. Beliau meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, dekat sekali ke Rasulullah SAW. Beliau sudah mengatakan apa? Al-istiwa maklum. Istiwa telah diketahui apa maknanya. Berarti para salaf tahu apa maknanya. Tayyib. Yang kedua, wa amma tajhiluhu lahum, adapun tuduhan orang ini bahwasanya salaf itu jahil dengan apa? Akidah tafwid menunjukkan apa? Dia menyangka salaf itu jahil tentang masalah makna-makna. Fadzalika binisbatihim ilal jahl. Sebabnya adalah karena dia menuduh para salaf itu memang tidak tahu. Iya, seluruh makna serahkan saja pada Allah. Kita sibuk untuk menapis rawi-rawi aja. Disangka salaf seperti itu. Berarti menuduh salaf itu jahil tentang makna-makna. Wa annahum la yafhamuna ma'ani ma khutibu bih. Dan menuduh bahwasanya salaf tidak memahami makna-makna yang dengan itu mereka diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Baik. Misalkan apa? Tatkala Allah Ta'ala memperingatkan, fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka mau kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, disangka salaf tak paham apa maknanya. Tapi salaf paham, makanya salaf menjadi sangat takut kepada Allah. Dan salaf sangat berharap dosa-dosa diampuni untuk orang yang mau kembali kepada kebaikan dan kebenaran. Kenapa? Allah sudah mengatakan, fa'innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka paham. Oh, berarti orang yang mau tobat, maka pintu tobat dibuka sebesar-besarnya. Allah akan menghapus dosa dan Allah akan menyayangi dia. Nah, mereka paham apa maknanya. Seandainya makna ghafur dan rahim itu tidak dikenal, tidak dipahami, orang akan apa? Hilang harapan dan orang tidak takut kepada hukuman Allah Ta'ala. Tapi tatkala para salaf penuh harapan pada Allah dan sangat takut pada Allah sehingga menjalankan syariat dengan sangat hebat, melampaui apa yang mampu kita bayangkan, taulah kita mereka paham. Tatkala Allah mengajak bicara itu mereka paham apa yang menjadi kandungan, ancaman atau hiburan dari Allah Ta'ala. Ittariqatuhum ala za'mihi fis sifat. Tayyib. Orang tadi menuduh para salaf tidak paham makna-makna dari apa yang dengan itu Allah mengajak bicara. Makna-makna bahasa yang Allah pakai. Kenapa? Karena bagi orang tadi metode para salaf apa itu tentang sifat, annahum yaqulun, para salaf mengatakan, kata mereka, Allahu a'lamu bi muradihi biha. Dah sampai situ aja. Allah lebih tahu tentang apa yang Allah inginkan dengan itu dan kita tidak paham. Ini salah tentunya. Thayyib. Wa amal kadzibu alaihim, adapun kenapa kita katakan orang ini berdusta atas nama salaf? Fa inna ma huwa binisbati hadzal madhhabil batili ilaihim, yaitu karena orang ini menisbatkan madhab yang batil kepada para salaf, menuduh para salaf ini mengikuti pola tafwid, menyerahkan makna kepada Allah. Wa hum bura'a'u min, sementara para pendahulu kita berlepas diri dari madhab yang keliru tadi. Baik, kita tambah sedikit lagi. Al faidatus sadisah, faidah yang keenam. Kullun minal musyabbihati wal mu'attilah jama'u bainat tamtsili wa ta'til. Setiap kelompok dari musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, wal mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah, mereka ini menggabungkan antara dua perkara yang buruk, yaitu tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk itu sendiri, dan ta'til, mengingkari sifat-sifat yang hakiki yang ada pada Allah. Dan dua-duanya adalah kekufuran dan dosa besar. Al-mu'attilah humul ladzina nafau sifatillahi azza wajal. Diulang lagi agar kita ingat nama-nama ini. Mu'attilah adalah kelompok yang meniadakan sifat-sifat Allah azza wajal, walam yusbituha ala ma yaliqu billah, dan mereka tidak menetapkan sifat-sifat tadi sesuai dengan yang ada pada Allah. Tidak sesuai, mereka tidak menetapkan itu dengan yang sesuai untuk haknya Allah. Wa syubhatuhum, apa yang menjadi syubhat kerancuan yang mereka pakai, anna isbatas sifat yastalzimut tasbih,
bahwasanya ditetapkannya sifat itu akan mewajibkan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka demikian, padahal tentunya ini keliru. Kita menetapkan tangan Allah tapi taklah seperti tangan makhluk. Tangan Allah menggenggam langit dan bumi, tangan kita menggenggam rumah saja tak mampu. Toyib. Kecuali apa? Rumah siput yang sering muncul-muncul itu, kecil sangat. Toyib. Maka bagaimana dikatakan tangan Allah kalau kita katakan Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk? Jelas sangat lain. Li'annahum lam yatasawwaru as-sifati illa wifqa lima huwa musyahadun fil makhluqat. Kenapa sampai Mu'attilah seperti ini? Menggambarkan pola yang seperti itu karena mereka tidak menggambarkan sifat kecuali yang sesuai dengan apa yang disaksikan di kalangan para makhluk. Tatkala Allah bercerita dia punya tangan, langsung orang Mu'attilah menggambarkan tangan yang saya pahami ya tangan-tangan ma'ruf itu yang tangannya orang ini, tangannya orang itu dan sebagainya. Nah, tatkala tangan Allah tak boleh sama dengan tangan orang ini, tangan orang itu, berarti Allah tak boleh punya tangan sama sekali. Tentunya apa? Berarti ini menentang Allah Ta'ala. Salahnya apa? Karena mereka yang menggambarkan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Setelah itu mengatakan, oh tak mungkin. Berarti tak boleh Allah punya tangan. Na'udzubillah. Yang betul apa? Jangan digambarkan. Karena memang tangan Allah tak mungkin digambarkan. Tangan makhluk aja kita tak mampu untuk menggambarkan semua. Maka tak perlu dibayangkan. Fajarrahum dzalika tasawwur, maka penggambaran tadi mengheret mereka, tasawwur al-khati', penggambaran yang keliru tadi mengheret mereka kemana? Ila ta'til, kepada pengosongan sifat-sifat dengan alasan biar tidak sama dengan makhluk. Jadi agar tidak sama dengan makhluk, Allah dikalahkan. Allah tak boleh punya sifat-sifat kesempurnaan. Na'udzubillah. Cara yang betul bagaimana? Yang ada pada Allah ditetapkan seperti apa adanya, tapi diyakini lebih sempurna daripada yang ada pada makhluk. Bukan malah dikosongkan. Na'udzubillah. Kalau dikatakan Allah tidak apa aja ya, tidak mendengar, tidak melihat, tidak hidup, berarti Allah lebih buruk dari OKU. Kata Syekhul Islam, lebih buruk dari makhluk yang paling lemah sama sekali. Ini menghina Allah berarti. Yang betul Allah punya sifat melebihi segalanya, mestinya demikian. Tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Kata beliau, fakana ma waqa'u fihi aswa'a mimma farru min. Maka jadilah perkara yang mereka terjatuh ke dalamnya itu lebih buruk daripada perkara yang mereka lari dari itu. Mereka lari dari apa? Lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi apa? Mereka jatuh pada perkara penyerupaan yang jauh lebih buruk. Tayyib. Tangan manusia walaupun banyak kelemahan, tangannya bagus. Lebih bagus dari apa? Tangannya monyet atau tangan apa misalkan buruk atau tangan-tangan siapalah makhluk hewan-hewan yang punya tangan. Mereka tidak ingin menyerupakan tangan Allah dengan tangan manusia, tapi jatuh ke yang lebih buruk. Berarti apa? Sama sekali Allah serupa dengan makhluk yang paling buruk yang tak punya apa-apa. Ini malah lebih buruk lagi. Baik. Maka paling tidak apa? Kata Syekhul Islam, orang yang menyembah berhala dari sisi ini sedikit lebih baik daripada Mu'attilah, menyerupakan Allah dengan makhluk yang masih punya kesempurnaan, ada tangan, ada hidung. Istilahnya kalau dilengkapi yang ada pada makhluk, tetap apa? Lebih sempurna daripada tak punya apa-apa sama sekali. Baik, walaupun jelas mereka kafir, menyerupakan Allah dengan patung-patung itu kafir mereka. Tapi masih lebih baik daripada yang mengatakan Allah itu tak punya apa-apa sama sekali. Ini menghina Allah Ta'ala. Baik, lebih buruk lagi. Justru menyerupakan Allah dengan sesuatu yang paling buruk, paling miskin, paling tak punya apa-apa. Inilah makna ucapan beliau, mereka terjatuh ke dalam perkara yang lebih buruk daripada perkara yang mereka lari darinya. Itkanatin natijah, karena hasil dari akidah ta'til tadi, hasil dari pengosongan sifat, ayyakun Allah Ta'ala, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala wa tanazzah, ini mestinya ada apa? Ini kalimat ta'ala wa tanazzah ini satu kesatuan. Allah yang maha tinggi dan maha suci, syabihan bil ma'dumat, berarti Allah itu sama dengan sesuatu yang tidak ada. Ya, yang tak punya apa-apa sama sekali berarti tiada. Berarti tak layak untuk disembah, tak layak punya nama al-ilah, tak layak punya sifat uluhiyah. Berarti apa? Buruk sekali. Lalu siapa yang kalian sembah kalau begitu? Allah tak boleh punya sifat uluhiyah. Tak ada gunanya kalian mengatakan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Sementara sifat uluhiyah pun dia tak punya. Na'udzubillah. Katanya kan tak boleh disamakan dengan makhluk, berarti tak boleh punya sifat. Berarti sifat uluhiyah tak ada, sifat rububiyah tak ada. Hakikat demikian pula apa? Sifat hayah tak ada.
Berarti kalian menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tiada. Illa yutasawwar, karena tidak akan tergambarkan itu wujudu dzatin khaliyatin minas sifat, keberadaan zat yang kosong dari sifat. Ya, mampukah kita menggambarkan? Tak mampu itu. Memang tak ada berarti. Allah tak ada. Makanya Jahm bin Safwan selama 40 hari tidak sholat karena dia ragu. Saya sholat pada siapa? Sementara ya tak ada sifat, berarti hakikatnya tidak ada. Zat itu tidak ada. Inilah hasil dari akidah ta'til. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Memang harus sabar nih ya, ternyata mukadimah beliau panjang. Padahal akidahnya ringan, sederhana, tapi mukadimahnya memang apa? Sangat mendalam. Tapi tak apa, kita sedikit-sedikit bertahap membahasnya.